Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Anto, mahasiswa PPG LPTK UIN Araniri, Banda Aceh, dengan NIM 250220100405. Dalam hal ini akan melakukan uji kinerja dengan mengambil video pembelajaran bersama anak-anak kelas 9 dengan materi iman kepada hari kiamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat? Sehat. Oke, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita. Kita minta Arif yang berpuasa, insya Allah doanya lebih makbul. Boleh Arif ya? Kita doa bersama. Mohon dipimpin Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Oh, Rifki. Ali Razak, Ali, Aida, Bila. Oke, kita hari ini akan belajar tentang iman kepada apa tuh? Iman kepada hari kiamat. Coba kita ingat-ingat ya, dalam 1 bulan terakhir misalnya, ada nggak tetangga atau keluarga kita yang meninggal? Coba. Ada. Di sini ada. Siapanya? Usia berapa? Oh, ada lagi. Pak Hari usia berapa? Neneknya Pak. 65. Ada lagi? Enggak ada ya? 70. Siapanya Azab? Nenek Azab. Berarti apa Eyang ya? Eyang. Panjang umur lah. Berapa usianya kira-kira? 90 ada? 70. Oke, ini adalah topik kita tentang iman kepada hari akhir yang menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak hanya di dunia saja, ada hari akhir. Tadi dibuktikan dengan ada tetangga, ada keluarga yang meninggal begitu ya. Dan meninggal itu tidak mengenal usia, ya kan? Coba, ada yang masih ingat 6 rukun iman? Boleh? Razak, boleh? 6 rukun iman. Iman kepada iman kepada Allah, betul. Terus yang kedua, iman kepada malaikat, betul. Oke, yang ketiga, yang keempat, kepada kitab, betul. Oke, kitab. Terus yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, oke, ini ya, iman kepada hari kiamat. Terus yang terakhir, iya, qada dan qadar. Terima kasih ya. Oke. Ini kalau kita lihat tadi alur hidupnya kita dari tiada, dari dalam kandungan nanti, dari kecil, anak-anak, remaja. Kalian di usia mana kira-kira yang sekarang ya? Kayaknya nggak ada, karena kalau yang imut sini udah lewat, ya kan? Yang ini belum sampai. Oh ya,
Nah, baik, ini pengantar aja. Kiamat itu apa? Kemudian Al-Quran bagaimana menjelaskan tentang kiamat, ya kan? Oke, sebelum saya jelaskan, ada yang masih ingat, pasti masih ingat kan, pernah belajar tentang iman pada hari kiamat, definisi hari kiamat. Ada hari kiamat. Gimana dalam kubur dibangkitkan lagi. Ya, jadi hari kiamat itu ditandai dengan kebangkitannya orang-orang yang sudah meninggal, kata Aida. Ada apa namanya, malaikat yang menghembuskan trompet ya. Malaikat apa namanya? Malaikat Israfil. Dalam Al-Quran seperti apa? Ada banyak sekali ayatnya kan? Misalnya apa? Apa yang tentang ayat kiamat? Iza waqa'atil waqi'ah, itu masuk gak? Ada lagi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan wa akhrajatil ardu asqalaha. Seperti Aidan bilang tadi, wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi memang yang dari bumi ini nanti keluar semua. Maksudnya ada kebangkitannya. Ada kebangkitan. Itu dibagi menjadi dua, ya betul Naufal. Yang pertama apa Naufal? Kiamat kecil. Oke, lanjut. Setelah itu kiamat. Iya, ini tadi tentang gandunya. Oke, ini ada dua macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugra, ya kan? Sering kita dengar istilah sugra dan kubra. Misalnya apa? Ada nggak ingat tentang? Di tajwid ada juga. Ada kolkola sugro dan kolkola kubro. Ya, Ketaro benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Ketaro. Jadi ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Sebab sugro itu dia contohnya seperti apa? Gimana? Yang keras. Siapa namanya? Fayat, yang keras Fayat. Banjir, contoh kiamat sugro, betul? Apa lagi? Rizik apa? Apa tadi? Gempa bumi. Oke, apa Zam? Oke, terima kasih ya, luar biasa untuk contoh kiamat sugro. Kalau kiamat kubro adalah ini delay ya. Kalau kiamat kubra adalah besar, itu artinya memang dahsyat nanti. Seperti ayat tadi kan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ayat-ayat sebelumnya as-sa'ah tadi dijelaskan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan bagi ke beberapa kelompok dan kita akan mempelajari tahapan-tahapan setelah kematian. Jadi nanti ada 6 tahapan yang akan kita lalui setelah hari kiamat. Dimulai dari yang pertama itu adalah apa? Barzakh. Terus lanjut Ba'ats. Terus yang selanjutnya Mahsyar. Terus apa? Hisab. Terus Mizan. Baru jaza. Oke, ya. Hari ini kita akan menggunakan
metode pembelajaran dengan pendekatan project based learning. Jadi nanti ada karya yang akan kalian hasilkan, yaitu berupa slide presentasi ya, slide presentasi yang akan kalian buat melalui Canva. Nanti setelah kalian diskusi dan pahami materi sesuai dengan yang ada di silabus, kita akan presentasi ya. Nah, ini dia tugas kelompoknya. Kita roll. Oke. Kalian buka aja masing-masing. Bagian buat di pada lain ada kelompok Ketaro diri kok. Pakai penata aja. Oke, yang lain kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Kuyu bakalan jelasin tentang alam bangsa. Di sini ada saya, Kitaro, Muhammad Muhammad Salim, ada Raya Nazmi, sama Aidan Zakwan, Dewi Guna. Yang pertama, masa baca. Umur bangsa. Alam bangsa adalah alam antara kehidupan di dunia dan alam akhirat, yang juga dikenal sebagai alam barzakh, tempat penantian sebelum kebangkitan pada hari kiamat. Di alam ini orang manusia mengalami kehidupan sesuai dengan perbuatannya di dunia, di mana mukmin dan dia akan merasakan kenikmatan, dan kafir atau pendosa akan mendapatkan siksa. Kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan di alam dunia atau alam akhirat, dan merupakan satu tahapan penting dalam perjalanan ruh setelah kematian. Karakteristiknya ada di alam perantara. Bangsa berfungsi sebagai penghalang dan tempat persinggahan terakhir bagi jasad makhluk sebelum hari kiamat. Di kehidupan barunya, setelah meninggal,
manusia akan mengalami kehidupan baru dalam barzakh. Berbeda dari kehidupan di dunia atau di alam lain, keterpisahan. Kehidupan di alam barzakh tidak dapat dirasakan keberadaannya oleh manusia di dunia. Namun manusia di dunia juga tidak dapat melihat penghuni barzakh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Penantian hari kiamat, penghuni dalam barzakh menanti datangnya hari kiamat, di mana mereka akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia. Dalam umur orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh dan akan melihat di tempat tinggalnya di surga. Kafir atau berdosa, orang kafir, zalim dan pelaku dosa besar akan melakukan siksa di alam barzakh dan akan diperlihatkan mereka pada bagi yang tetap. Jadi itu aja dari rumah dari Kelompok Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di alam barzakh nanti akan ada yang mendapatkan nikmat kubur dan sisa kubur ya. Selanjutnya kelompoknya Azril. Yaumul Hisab. Silakan. Azril kelompoknya lagi. Soal cacat lupa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Yaumul Hisab. Sudah terisi pengertian Yaumul Hisab, sama konsekuensi Yaumul Hisab, sikap yang mencerminkan Yaumul Hisab, ayat yang berhubungan dengan Yaumul Hisab. Pengertian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakan baik dan buruk yang telah dilakukan, baik sekecil apapun. Konsekuensi Yaumul Hisab adalah di mana setiap manusia akan dihisab dan diperhitungkan amal perbuatannya dalam hidup dunia. Konsekuensi dari Yaumul Hisab yang tergantung pada amal perbuatan seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Konsekuensi buruk dari Yaumul Hisab masuk neraka mereka yang ingkar kepada Allah dan melakukan dosa-dosa seperti syirik atau kemudian. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan juga ada sekali lain. Sikap yang itu masuk TV. Pak, kalau timbangan amalnya dia di tengah-tengah gimana? Oke. Baik, terima kasih kepada Rizik. Pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah mungkin? Pertanyaannya mungkin nggak imbang ya di tengah-tengah, mungkin nggak? Tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Karena kebaikan dan keburukan itu jelas kan, ya kan. Bahkan di dalam hati juga kita niat ibadah, niat puasa itu sudah memberat, bahkan berat sekali kan. Islam kan gitu. Maka hampir tidak mungkin sebenarnya dia timbangannya di tengah-tengah. Sehingga di yaumil mizan tadi itu nanti dia kan ada arahnya tuh. Kalau berat di kiri atau berat ke kanan, maka ada bahasanya biasanya dia masuk neraka dulu, ya kan? Itu artinya apa? Supaya enggak beratnya imbang ya kan? Supaya beratnya nanti lebih ke kanan gitu kira-kira kan? Nah, maka tapi ini pertanyaan yang bagus sekali, tetapi menurut teman-teman ya, dan kayaknya semua sepakat atau ada yang enggak sepakat. Terima kasih, tapi itu bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Rizik. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak bapak semua yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya
detail sampai semuanya tidak ada yang tidak paham gitu ya. Pertanyaan hampir tidak ada tadi ya. Baik, untuk menutup, memastikan kita sudah memahami dengan baik, kita akan review bersama tadi bahwa ada 6 tahapan hari akhir, dimulai dari alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur. Dilanjutkan dengan alam ba'ats, yaumul ba'ats, yaitu adalah hari di mana semua dibangkitkan lagi. Kemudian ada alam mahsyar. Kemudian selanjutnya hisab. Hisab itu apa? Tadi isi? Hisab itu perhitungan ya. Dihitung amal baik dan amal buruk. Kemudian yang kelima ada mizan. Setelah dihitung kan jelas tuh mana yang berat kanan atau berat kiri, kira-kira gitu. Yang terakhir itu adalah yaumul jaza. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk kita bersama supaya bisa menjalani hidup ini dengan lebih hati-hati, lebih mawas diri. Kenapa? Karena ada hari akhir. Oke, kita tutup dengan doa bersama. Kiai Taro boleh pimpin doanya. Bersama kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.